hutan. Bayi laki-laki dan perempuan itu diberi nama Rimba dan Rimbasari oleh warga desa. Namun, pertanyaan besar mulai muncul. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Pak Karim, yang dikenal bijaksana, meminta semua orang untuk tetap tenang. Ini mungkin pertanda dari alam. Kita tidak tahu maksudnya, tapi kita harus menjaga mereka dengan baik. Beberapa warga percaya bahwa bayi-bayi itu adalah titisan roh hutan, sementara yang lain menganggapnya sebagai keajaiban Tuhan. Ada pula yang merasa takut, khawatir bahwa kejadian ini akan membawa malapetaka bagi desa mereka. Hari-hari setelah kelahiran ajaib itu membawa perubahan besar bagi desa Bukit Lestari. Rimba dan Rimbasari menjadi pusat perhatian, bukan hanya oleh warga desa, tetapi juga oleh para peneliti yang datang dari kota-kota besar. Namun, meskipun bayi-bayi itu dirawat dengan penuh kasih oleh warga desa, terutama oleh Mak Minah yang rela mengasuh mereka siang dan malam, Bunti tetap menunjukkan keinginannya untuk menjaga anak-anak itu sendiri. Setiap malam, Bunti datang ke tepi desa, duduk di bawah pohon besar sambil menatap ke arah rumah Mak Minah. Tangisannya lirih, seperti seorang ibu yang merindukan anak-anaknya. Beberapa warga mulai merasa kasihan, terutama setelah melihat bagaimana Bunti selalu datang, tak peduli hujan atau angin. Mungkin, dia ingin anak-anak itu kembali kepadanya, ujar Pak Karim suatu malam, saat ia dan Mak Minah berbincang di teras rumah. Mak Minah hanya menghela napas. Tapi mereka manusia, Pak. Bagaimana Bunti bisa merawat mereka? Apalagi mereka butuh makanan yang tak mungkin dia sediakan. Namun, suatu malam, ketika desa sudah terlelap, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bunti, yang biasanya hanya duduk diam di tepi desa, tiba-tiba mendekati rumah Mak Minah. Ia memanjat pagar dengan gerakan yang tenang, lalu duduk di bawah jendela kamar tempat bayi-bayi itu tidur. Tangisan bayi terdengar, dan Bunti mengeluarkan suara lembut, seolah mencoba menenangkan mereka. Mak Minah yang terbangun mendengar suara itu, keluar dan melihat pemandangan yang membuatnya terenyuh. Bunti sedang menjulurkan tangannya ke arah jendela, seperti meminta bayi-bayi itu. Mata Bunti basah, memancarkan kesedihan yang dalam. Akhirnya, dengan berat hati, Mak Minah memutuskan untuk mencoba sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. "Baiklah, Bunti," bisiknya. "Aku akan membiarkanmu merawat mereka malam ini. Tapi aku akan mengawasimu." Mak Minah membuka pintu dan membawa kedua bayi itu keluar. Dengan hati-hati, ia menyerahkan Rimba dan Rimbasari ke pelukan Bunti. Orang utan itu memegang mereka dengan penuh kelembutan, seolah mereka adalah harta paling berharga di dunia. Bunti kemudian melangkah pelan menuju hutan, tetapi ia berhenti di pinggir desa, duduk di bawah pohon, dan mulai menyusui bayi-bayi itu. Mak Minah yang mengawasi dari kejauhan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sejak malam itu, Bunti secara perlahan mengambil peran sebagai ibu bagi Rimba dan Rimbasari. Warga desa, meskipun awalnya ragu, mulai menerima kenyataan bahwa bayi-bayi itu tampaknya lebih nyaman di bawah asuhan Bunti. Setiap pagi, Bunti membawa mereka kembali ke desa, seolah memastikan bahwa mereka tetap memiliki ikatan dengan manusia. Tetapi saat malam tiba, ia akan membawa mereka ke hutan, ke tempatnya yang damai di bawah naungan pepohonan. Yang mengejutkan, bayi-bayi itu tumbuh dengan cara yang tidak biasa. Rimba, si bayi laki-laki, menunjukkan kemampuan memanjat pohon sejak usianya baru beberapa bulan. Ia sering terlihat mencoba mengikuti gerakan Bunti, meskipun tubuh mungilnya belum cukup kuat. Sementara itu, Rimbasari, bayi perempuan, memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ia sering menirukan suara-suara hewan hutan dan bahkan belajar berkomunikasi dengan Bunti melalui gerakan tangan sederhana. Para warga mulai melihat keunikan dalam hubungan ini. Rimba dan Rimbasari tumbuh menjadi simbol harmoni antara manusia dan alam. Namun, hubungan ini juga membawa tantangan tersendiri. Tidak semua warga setuju dengan keputusan untuk membiarkan Bunti merawat bayi-bayi itu. Beberapa dari mereka merasa khawatir bahwa bayi-bayi itu tidak akan tumbuh sebagai manusia seutuhnya jika terus diasuh oleh seekor orang utan. Bagaimana nanti jika mereka tumbuh liar seperti hewan? Tanya seorang pria kepada Pak Karim di sebuah pertemuan desa. Mereka harus dibesarkan sebagai manusia, bukan hewan. Pak Karim menghela napas. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan. Tapi lihatlah sendiri, mereka sehat, bahagia, dan tidak ada yang kurang dari mereka. Selama Bunti menjaga mereka dengan baik, kita tidak punya hak untuk memisahkan mereka. Namun,
Tekanan dari luar desa semakin besar.